Hipotalamus juga. Terus kemudian adrenal, pankreas, adrenal, pankreas. Kenapa? Ya, adrenal, adrenal. Ya, jadi sistem endokrin ini bisa berupa organ, kelenjar, bisa berupa kumpulan sel-sel, atau bisa berupa sel-sel yang soliter, ya. Tapi nanti yang ditampilkan ini nanti akan berupa kelenjar dan juga kumpulan sel-sel. Gambar pertama ini di sini kalian lihat ada area yang tercat gelap ya, mana susunan sel-selnya ini tergolong bentuk cluster. Kemudian ada sel yang berwarna pink. Kalau disediakan nanti ada yang berwarna pink, ada yang biru, ada yang tidak berwarna. Ini pewarnaan HE, warna pink ya. Terus kemudian diantaranya juga ada pembuluh darah, ada jaringan ikatnya ya. Nah itu, terus kemudian ada area sempit ya. Setelah area yang gelap ini ada area sempit, ini di dalamnya mengandung bentukan yang homogen, yaitu koloid. Kemudian ada area yang pucat. Ya, ini adalah kelenjar hipofisis. Ya, kelenjar hipofisis. Jadi area yang tampak tercat gelap ini adalah pars distalis, ya, pars distalis kelenjar hipofisis. Kemudian area yang sempit ada di tengah-tengah ini adalah pars intermedia, ya, berisi koloid. Terus kemudian area yang pucat ini adalah pars nervosa. Ya, secara anatomis kelenjar hipofisis ini kan dibagi menjadi lobus anterior dan lobus posterior. Di mana lobus anteriornya terdiri dari yang paling besar pars ya, kemudian pars intermedia, lalu pars tubralis. Tapi pada sejauh ini tidak ikut terpotong ya bagian tangkainya, kan kelenjar hipofisis itu seperti buah pelia, ada tangkainya. Dan ini tidak terpotong bagian tangkainya, jadi pars tubralis sama yang pun diburuk tidak ikut terpotongnya. Terus kemudian yang lobus posteriornya terdiri dari pars nervosa dan infundibular. Ya, kedua lobus ini kan berasal dari dua lapisan neurologi yang berbeda. Ya, sehingga susunan sel-selnya juga berbeda. Ya, kalau yang ada di pars distalis ini ya merupakan sel-sel epiteloid yang bersifat sekretoris. Sedangkan kalau yang ada di pars nervosa dia merupakan jaringan saraf ya, jaringan saraf. Jadi ini banyak disusun oleh sabut-sabut saraf. Oke, jika bagian pars distalis diperbesar akan tampak seperti ini. Di sini sel-selnya kan berkelompok yang bentuk klaster atau bentuk lempeng-lempeng. Ya, kemudian ini disupport oleh jaringan ikat. Ya, terus kemudian di sini juga ada pembuluh darah kapilernya, pembuluh darahnya. Yang biasanya pembuluh darahnya ini memiliki tipe fenestrine, kapilernya tipe fenestrine. Ya, ini yang merupakan ciri khas dari kelenjar endokrin ya, karena kelenjar endokrin ini tidak memiliki saluran keluar kelenjar, ya, tidak seperti kelenjar saliva kalian kan ada saluran keluar kelenjar. Ya, punya saliva, tidak keringat itu punya saluran keluar kelenjar. Kalau kelenjar endokrin dia nggak punya saluran, jadi sekretnya dikeluarkan dari selnya, kemudian masuk ke sirkulasi pembuluh. Ya. Nah, di sini bisa tampak jelas ya, sel-selnya ada yang sitoplasmanya berwarna pink. Ya. Ini bersifat asidofilik ya. Kemudian ada yang berwarna biru gelap atau ungu ya. Terus kemudian ada yang tidak mengambil bahan luar
berwarna seperti ini, yang tampak hanya bintangnya. Jadi dengan pewarnaan Magnesium eosin pada hidrofisis partisalis ini didapatkan dua tipe sal, ya, asidofil dan basofil, kromofil dan kromofob. Kromofil dan kromofob, sedangkan kromofil sendiri itu berdasarkan afinitasnya terhadap bahan warna asam dan basa dapat dibedakan nanti menjadi asidofil dan basofil. Ya. Jadi sel-sel yang ditunjuk panah biru ini berarti kan sel yang sitoplasmanya berwarna pink atau merah, ya. Granulnya bersifat eosinofil. Ini adalah sel asidofil. Sedangkan sel yang sitoplasmanya ini berwarna ungu ini basofil atau ini, ya, sitogranulanya ini bersifat basofilik. Nah, ini adalah sel basofil. Tapi kalau sel yang sitoplasmanya tidak menyerap dengan warna, ini adalah sel kromofob. Ya, ini ya, sel kromofob. Yang sitoplasmanya tidak menyerap dengan warna. Ini yang hitam ini intinya. Oh, bukan panah hitam. Oh, panah hitam. Ya, panah hitam. Tapi yang lebih jelas yang ini ya, dia. Ini yang lebih jelas. Ini lebih jelas, ya. Terus kalau saya tanya, sel ini menghasilkan hormon apa aja? Sel asidofil, growth hormon, prolaktin, ya, GH sama prolaktin. Kalau basofil, FSH, LH, terus CRH, TSH, ya, TSH, ya. Kalau TSH siapa yang menghasilkan? Hipotalamus, ya, ya. Jadi sel-sel yang ada di sini bersifat sekretoris. Nah, itu atas adanya stimulus atau perintah dari hipotalamus, yang letaknya ada di superiornya. Jadi di hipotalamus itu kan terdapat kumpulan sel-sel, ya, nukleus yang menghasilkan hormon juga, ya, hormon regulator, ya, regulator untuk partisalis dari kelenjar hipofisis. Contohnya adalah TRH, terus prolaktin releasing hormon, prolaktin inhibitory hormon, ya, hormon releasing hormon, hormon inhibitory hormon, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika adanya stimulus sehingga bahan-bahan tersebut disekresi oleh sel-sel atau nukleus yang ada di hipotalamus, kemudian ditransport ke partisalis ini melalui apa? Melalui darah. Ya, melalui pembuluh darah. Jadi tangkai dari kelenjar hipofisisnya itu terdapat anyaman pembuluh darah, namanya plexus kapilar primer, ya, yang berasal dari, kalau plexus kan berarti kan pembuluh darah, berasal dari cabang arteri hipofisialis superior yang merupakan cabang dari arteri karotis. Ya. Nah, terus kemudian dihubungkan ke partisalis ini dengan suatu vena hipofisialis. Ya, terus berhubungan dengan, terus dikeluarkan ke sini, ya. Nah, ditangkap oleh sel-sel ini. Oh ya, aku disuruh mensekresi apa aku nggak boleh mensekresi, ya, tergantung kan hormon yang dihasilkan, kan, ya. Kalau misalnya yang releasing hormon berarti dia diminta untuk mensekresi, karena mereka sel-sel sekretor ini mensekresi dan sekretnya kemudian dilepaskan ke pembuluh darah menuju ke target organ. Gitu, ya. Sediaannya kelenjar hipofisis. Berikutnya berbeda dengan yang tadi, ya, sangat kontras sekali.
di sini sel-selnya tampak jarang, ya, banyak gambarnya tampak lebih pucat. Ya, di sini selnya kecil-kecil, pipih, dan punya juluran sitoplasma. Ya, jadi sel-sel yang ditunjuk ini adalah sel sel pituisit, ya, yang merupakan sel penyangga, ya, sel glia yang mirip astrosit. Nih, terus kemudian bentukan yang homogen berwarna pink ini adalah badan Hering atau Hering badis. Ya, apa Hering badis itu? Merupakan badan neurosekret. Jadi di sini itu banyak sekali sabut-sabut saraf. Sabut saraf itu kan sebenarnya akson, ya, akson dari suatu neuron. Di sini nggak ada neuronnya. Neuronnya di mana? Ya, di atas di mana? Di alit. Di mana? Di hipotalamus. Ya, neuronnya di hipotalamus. Di mana neuron-neuronnya tadi itu menghasilkan hormon. Ya, menghasilkan hormon, terus kemudian disalurkan ke ini adalah bagian pars nervosa dari kelenjar hipofisis. Ya, disalurkan ke sini melalui apa? Infundibulum, yang melewati infundibulum lewat apa? Kalau yang dari pars distalis ya lewat pembuluh darah kan. Kalau di sini lewat apa? Ya, saraf. Lewat akson. Jadi aksonnya itu menjulur sampai ke sini. Ya. Badan sel sarafnya ada di hipotalamus, aksonnya itu membentang dari hipotalamus ke hipofisis membentuk traktus. Namanya traktus hipotalamus hipofisialis. Nah, bagian distalnya, ya, bagian ujungnya itu dia kan biasanya kan bercabang dan membulat, ya, membesar. Saya membentuk terminal Houghton kan, mengalami dilatasi. Nah, ini yang tampak di sini adalah bagian distal dari aksonnya tadi yang berisi suatu sekret. Ya, makanya ini adalah badan neurosekret atau badan Hering atau Hering badis. Betul. Jadi pars nervosa ini dia tidak, sel-selnya tidak memproduksi hormon. Hormonnya diproduksinya di hipotalamus. Di sini hanya tempat menyimpan dan melepaskan. Nanti dilepaskan di parenchymnya, di interstisialnya, terus kemudian masuk ke pembuluh. Ya. Terus pembuluh darahnya kalau di pars nervosa siapa? Kalau tadi arteri hipofisialis superior, di sini ya, didominasi oleh arteri hipofisialis inferior. Itu ya. Oke. Berikutnya, ini dengan pemekaran kecil, ada bagian yang gelap, ada bagian yang pucat. Ini yang ada di tengah-tengahnya. Ini berarti pars distalis, yang ini pars nervosa yang di tengah-tengahnya. Pars intermedia. Bentukan yang ditunjuk ini apa? Bentukan homogennya. Nah, koloid terletak pada bagian pars intermedia, sediaannya kelenjar hipofisis. Ya. Oke. Ini bentukan yang ditunjuk ini adalah badan Hering tadi ya. Ini juga badan Hering. Jadi banyak di tengahnya satu. Bentukannya homogen sama, hampir sama kayak kulit tapi kecil-kecil biasanya. Dan letaknya di pars nervosa. Adalah badan Hering. Hering. Sediaannya kelenjar hipofisis pars nervosa. Nah, berikutnya. Kalau ini bentukan homogen tapi bentuknya gelap. Ya, ini banyak ini mirip artefak ya. Ini bukan artefak. Ini apa? Lihat, ini jaringannya berbeda dengan yang tadi ya. Di sini juga ada salah satu kecil ya. Ini adalah brain stem.
ginseng. Jadi ini sediaannya apa? Kelenjar pinealis atau kelenjar epifysis cerebri. Ya. Di sini ada dua tipe sel apa sama sel apa sesuai dengan nama kelenjarnya. Ya, yang utama adalah sel pinealosit dan sel penyangganya adalah sel interstisial. Agak sulit ya. Kalau sel interstisial itu lebih pipih ya. Sel pinealosit ini merupakan sel sekretoris ya, sekretoris yang menghasilkan hormon apa? Melatonin. Oke, berikutnya berbeda dengan sebelumnya, di sini tampak bentukan bulat-bulat, tengahnya ada bentukan homogen dan dikelilingi oleh sel-sel yang intinya bentuknya ini, dan di sini intinya bentuknya bulat. Oke. Ya, ini kelenjar tiroid. Ya, kelenjar tiroid ini. Jadi bentukan bulat ini adalah folikel tiroid, tiroid folikel ya. Folikel tiroid. Nah, terus kemudian bentukan yang bentuknya seperti bubble ini apa? Vakuola resorpsi. Nah, sediaannya kelenjar tiroid yang kenapa? Karena ada vakuola resorpsi. Kenapa? Vakuola lebih kecil, ada vakuola resorpsi. Ada vakuola resorpsi. Terus kemudian apa ukuran apa yang lebih kecil? Ya, folikel tiroidnya ini diameternya kecil. Terus kemudian apa? Apalagi ciri khasnya? Resorpsinya lebih besar dibandingin hipo. Kalau di hipoaktif nggak ada vakuola resorpsi. Apa? Ini sel apa namanya? Sel folikular. Ya, ciri selnya, ini sel utamanya. Bentuknya apa? Kalau intinya bulat berarti kupoid. Ya, kalau kupoid berarti dia kelenjarnya aktif. Ya, jadi ini kelenjarnya aktif memproduksi hormon. Hormonnya namanya? Hah? Tiroid T3 dan T4. Triodotironin sama tiroksil. Ya. Kalau yang hipoaktif berarti yang agak squamous ya? Ya, squamous. Jadi kita lihat intinya. Kalau pipi-pipi, kolumnar itu yang hiperaktif. Yang aktif tuh. Kalau yang hipoaktif yang squamous. Ya. Terus di sini ada kumpulan sel. Kalau ini kan sel molekularnya mengelilingi suatu lumen yang isinya apa ini? Isinya apa? Koloid. Ya. Tapi ada kumpulan sel di sini. Dia tidak mengelilingi lumen. Dan selnya itu lebih besar-besar. Sitoplasmanya itu lebih besar. Apa? Sel? Si sel atau sel parafolikular. Dia memproduksi hormon apa? Kalsitonin. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pada sistem endokrin ini tidak hanya berbentuk organ kelenjar ya, tapi ada yang kumpulan sel-sel. Contohnya ini, kumpulan sel-sel yang ada di suatu organ. Contoh lainnya nanti di pankreas, itu kan kumpulan sel-sel. Ya. Contoh lainnya lagi di testis, interstitial lymphatic. Nah, itu juga kumpulan sel-sel. Ya. Berarti tadi yang parafolikular ada sisa ya? Nama lainnya kan? Nama lainnya. Folikular itu waktu aktif dia itu bulat-bulat. Sedangkan waktu hipoaktif dia itu Squamous kepeng, pipi. Kalau dia hiperaktif, ya jadi kolumnar atau silindris. Nah, jadi sel inilah yang menghasilkan hormon tiroid. Nah ini koloidnya ini merupakan bahan yang digunakan untuk produksi tiroidnya. Yang di sini diperlukan tiroglobulin. Jadi ketika makanan yang kita makan yang mengandung iodin, ya kan, akan diuptake oleh sel folikular ini. Ya, sel folikular diuptake. Nah, kemudian sel ini juga memproduksi tiroglobulin yang dilepaskan ke dalam
lumennya ini, ya. Terus yang iodin tadi yang diaktif oleh sel folikularnya ini juga ditransport menuju ke lumennya. Nah, lumennya ini mereka terbentuk tadi monoioditironin sama diioditironin. Hah? Ya, terkopling ya. Terus kemudian dia berpasangan ke diodo sama mono atau diodo sama diodo, akhirnya membentuk D3 sama D4. Kemudian diambil masuk ke dalam sel folikular lagi, baru dikeluarkan ke sirkulasi. Itu cerita singkatnya ya, detailnya bagus ya, silakan. Ya. Ada kondisi tertentu seperti pada Goiter ya. Pada Goiter, stroma Goiter itu karena defisiensi dari iodin, ya, asupan iodinnya yang kurang kuat, sehingga sel-sel folikularnya dia mengkompensasi ya agar kelenjar hormon tiroidnya terpenuhi. Makanya dia sampai mengalami pembesaran ya. Saya kopi ulang dulu ya, boleh nggak? Full down. Ini sekarang ini sama dengan yang sebelumnya ya. Cuman ini yang ditanyakan adalah sel yang ditunjuk mikroskop. Nah, ingat dia kan nggak mengelilingi koloid ya. Jadi ada sel parafolikular. Sel yang besar-besar ini sitoplasma yang lebih puncak. Sel parafolikular. Ya. Sel yang ditunjuk panah kuning, folikular. Terus kemudian ditunjukkan homogen ini apa? Nah, koloid. Ini sediaannya kelenjar tiroid aktif. Ya, kelenjar tiroid aktif. Nah, berikutnya kalian lihat ya. Ini diameternya besar-besar ya, folikel tiroidnya. Terus kemudian ini sel folikularnya lihat, gepeng-gepeng kan, kecil-kecil gepeng-gepeng. Terus nggak ada bubble kan di koloidnya, nggak ada vakuolar absorpsi. Jadi ini adalah kelenjar tiroid hipoaktif ya. Ya ini karena pembuatan sediaan. Ya, aslinya kan dia aslinya yang koloidnya homogen yang mana? Homogen yang aktif apa yang hipoaktif? Yang homogen, yang hipoaktif. Yang hipo apa yang lihat kuliahnya? Ini yang mana? Yang homogen, warnanya maksudnya, warnanya homogen apa ada gradasinya? Yang mana? Hipoaktif. Yang hipoaktif. Kalau yang tadi itu koloidnya ada gradasinya, ya. Kalau ini karena harusnya yang smooth kayak yang tadi. Kita buat sediaan. Gitu. Di sini tampak terlihat ini pembuluh-pembuluh ya. Di sini juga sebenarnya juga ada sel parafolikular. Enggak begitu kelihatan. Jadi kita lihat bentuk sel folikularnya, bentuk intinya seperti ini. Ini adalah kelenjar tiroid hipoaktif. Berikutnya, nah di sini, nah, ini adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid letaknya di posterior dari kelenjar tiroid, kelenjar yang lebih kecil. Ya, terus kemudian sel-selnya itu ada yang campur, ada yang bentuk plaster-plaster. Nah, ada dua tipe sel di sini, chief cell dan sel oksifil. Sel yang menghasilkan hormon yang mana? Chief cell. Chief cell utamanya, ya, dia lebih kecil-kecil, intinya lebih gelap. Ini adalah chief cell, ini juga chief cell. Ya,
PTK. Sesuai dengan nama kelenjarnya, parathyroid hormone, ya, parathyroid atau parathormone. Ya, dia bekerja antagonis dengan kalsitokin. Kemudian ini sel yang lebih besar, sitoplasmanya lebih pink, ya, ini adalah sel oksigen. Ya, ini adalah kelenjar parathyroid. Ini juga kelenjar parathyroid. Jadi di sini ada infiltrasi dari sel lemak, ya, semakin meningkatnya usia semakin banyak proporsi dari jaringan lemaknya. Nah, berikutnya di sini tampak susunan selnya itu yang lebih luas, itu lebih terang, ya, tampilannya dibandingkan yang lebih dalam, lebih profundus. Ya, dia dibungkus oleh kapsul yang lumayan tebal. Terus kemudian ini sel-selnya bentuk lempeng-lempeng, berjajar-jajar bentuk pita-pita. Ya, kalau dilihat lebih cermat, sitoplasmanya ini itu banyak mengandung lipid droplet. Ya, jadi di sitoplasmanya itu ada ruang-ruang kecil-kecil. Yang sebenarnya dia berisi tetes lemak. Nah, yang ditanyakan adalah bagian yang ditunjuk panah kuning ini. Ini adalah bagian kalau oksigen itu kan sel, bagian korteks. Dan spesifik. Hah? Yang spesifiknya vesikulatur. Enggak, itu lapisan. Bisa. Iya, maksudnya dari yang superficial sampai ke yang dalam. Ya, jadi ini adalah bagian korteks. Sediaannya adalah kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis. Ya, ya, ini yang tepat di bawah kapsul. Di sini tampak selnya bulat-bulat. Ya, ini adalah lapisan glomerulosa. Terus kemudian yang lebih profundus lagi, yang paling tebal di bagian korteks, tadi saya sampaikan dia membentuk lempeng-lempeng, ya. Selnya itu poligonal, bentuk lempeng-lempeng, dan banyak sekali di sitoplasmanya mengandung tetes lemak. Ini adalah lapisan fasciculata. Selnya disebut sel skomiosit. Ya, skomiosit. Kalau glomerulosa dia menghasilkan apa? Terutama aldosteron, yang terutama dengan sedikit androgen. Terus kemudian kalau di sini kortisol, ya, yang paling banyak kortisol. Nah, androgen, ya. Terus kemudian yang di sini lapisan yang paling dalam adalah reticularis. Ya, GFR, ya, glomerulosa fasciculata reticularis. Selnya tampak tercat lebih gelap, ya. Juga mengandung lipid droplet tapi lebih sedikit, banyak mengandung pigmen, ya, lipofuscin. Terus kemudian sel-selnya menghasilkan androgen, ya, yang paling banyak androgen dan sedikit kortisol. Ya. Terus kemudian ada yang diperfundus lagi di sini, dan pembuluh darahnya besar-besar. Ini adalah bagian medula. Jadi kalau bagian itu korteks dan medula. Kalau yang tadi GFR itu lapisan-lapisannya. Nah, yang ada di medula ada sel apa? Ya, sel kromafin yang menghasilkan hormon katekolamin, epinefrin dan norepinefrin. Ya, dengan pewarnaan biasa nggak bisa ya dibedakan, ya. Tuh. Oke, ini secara embriologis korteks dan medula ini berasal dari lapisan embrional yang berbeda. Ya, kalau yang korteks berasal dari mesoderm. Ya, kalau yang medula ectoderm, ya. Ectoderm itu yang dia membentuk saraf, ya. Nah, yang stimulasi juga berbeda. Kalau yang korteks apa? ACTH,
Ya, itu fototropin hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Ya, hipofisis. Tapi kalau yang sel-sel yang dari medula, dia stimulasinya oleh saraf. Ya. Ini bagian korteks lebih diperbesar lagi. Nah, yang ditunjuk panah hitam yang tepat di bawah dari kapsulanya ini adalah lapisan glomerulosa, ya. Terus kemudian ini yang jajar ini adalah fasciculata. Selnya ini adalah sel glomerulosis, ya. Ini yang pembesar lebih kecil. Ini yang ditunjuk ini lapisan reticularis, ya. Terus kemudian ini bagian medula. Sediaannya kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ini terakhir. Bentukannya apa dulu? Ulang lama-lama. Ya. Jadi ini adalah sediaan pankreas. Ciri khasnya apa? Ya, dia memiliki dua bagian endokrin dan eksokrin, ya. Jadi pankreas ini merupakan kelenjar endoeksokrin. Enggak, ada lagi kelenjar eksoendokrin yang lainnya. Siapa? Testis sama ovarium. Ya, keduanya itu eksoendokrin. Endokrinnya menghasilkan hormon seks, ya, seks hormon, testosteron. Terus kemudian estrogen, progesteron, ya. Terus sebagai kelenjar eksokrin mereka menghasilkan sel-sel spermatozoa dan oosit. Nah, ini ya pankreas, ciri khasnya bagian eksokrinnya ini ada sel introasinarnya, ya, introasinus. Ini adalah bagian eksokrinnya. Ini ada saluran keluar kelenjarnya, ya, yang menghasilkan enzim pencernaan, kemudian disalurkan ke saluran keluar kelenjar. Kalau ini kumpulan sel-sel, ya, sekretoris yang menghasilkan hormon, ya. Ini adalah pulau lamahan atau lamahan ya. Dengan pewarnaan HE ini bisa digambarkan sel beta sama alfa, ya. Sel beta itu yang paling banyak menyusun pulau lamahan. Biasanya dia terletak di perifer, ya, masalah lebih kecil-kecil, ya, dibandingkan sel alfanya. Sel beta menghasilkan sel alfanya, bukan. Keduanya bekerja antagonis, ya, untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Selain itu juga ada sel delta, ya, sel PP. Ini juga ada apa? Menghasilkan sel delta menghasilkan apa? Semangatnya, dia apa? Menghibit glukosa. Ini juga ada pembuluh darah yang ciri khasnya kalau kelenjar endokrin itu ada banyak pembuluh darahnya. Ini juga ada kapsula tapi tipis selanya. Oke. Di sini ada yang tanyakan? Tidak. Ada? Kalau ada, untuk simulasinya ini sudah selesai.